Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah mistis. Malam ini saya akan menceritakan kisah nyata dari Desa Karangjati tentang pasangan suami istri yang pernah begitu miskin hingga tak mampu memberi makan anak-anaknya. Tapi kini mereka kaya raya, punya warung sate yang tak pernah sepi pembeli. Sayangnya, yang membeli bukanlah manusia. Inilah kisah pesugihan sate gagak. Tapi sebelum saya melanjutkan kisahnya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Tahun 2003, pinggiran desa Karangjati, rumah panggung kecil berdinding papan berlubang itu berdiri di ujung sawah mati. Jauh dari jalan raya, di dalamnya tinggal Dayat 35 tahun, istrinya Yanti 30 tahun, dan dua anak mereka, Aldi 6 tahun dan Nina 3 tahun. Sudah 5 hari mereka hanya makan nasi tanpa lauk. Dua telur terakhir sudah dimasak kemarin. Dan pagi ini, beras pun tinggal segenggam. Kompor minyak mereka mati. Listrik sudah dicabut sejak 2 bulan lalu. Dayat menganggur. Pekerjaan serabutan pun tak ada. Pandemi flu burung waktu itu menghantam semua usaha kecil, termasuk tukang bangunan seperti dirinya. Sementara itu, Yanti duduk memandangi baju-baju kumal anaknya. Ia hanya punya satu bahan kain untuk dijahit, tapi belum ada yang pesan. Anaknya batuk kering dan panas. Mereka bahkan tak punya uang untuk beli obat. Malam itu, suara tangis Aldi terdengar dari kamar. Aku lapar. Dan saat Dayat memeluk anaknya, perutnya sendiri sudah lama tak terisi apapun. Malam hari, angin dingin menerpa daun jagung kering di belakang rumahnya. Dayat duduk di pos ronda hanya untuk menghindari istri dan anaknya yang sedang kelaparan. Dari arah jalan kecil datanglah Pak Mulyadi, tetangga tua yang tinggal sendiri di gubuk bambu. Dulu katanya ia kaya raya, tapi hancur entah kenapa. Pak Mulyadi membawa rokok lintingan. Dia duduk lalu bertanya, "Apa kau belum makan hari ini?" Dayat mengangguk. Ia tak punya tenaga untuk bicara banyak. "Aku pernah sepertimu, sampai aku kenal seseorang. Di dalam hutan randu alas, dia memberiku kesempatan, tapi bayarannya mahal." "Siapa?" jawab Dayat lemas. "Namanya Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal dekat sumur mati. Tapi jangan cari dia kalau kau belum siap kehilangan sesuatu." Besok paginya Dayat bangun lebih pagi. Yanti sedang menumbuk jagung tua untuk dibuat bubur. "Mas, kita jual saja panci itu. Mungkin bisa buat beli 1 bungkus mie," kata Yanti pelan. Tapi Dayat menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak. Bisikan Pak Mulyadi malam tadi terus terngiang di kepalanya. Malam harinya, Dayat datang lagi ke pos ronda. Kebetulan di sana Pak Mulyadi ada. Lalu Dayat pun bertanya, "Pak, kalau saya mau, saya harus bagaimana?" Pak Mulyadi menyerahkan selembar daun kering ditulis arang. "Datang ke alas randu malam Jumat. Bawa ayam hitam, 7 cabai rawit merah, dan 1 potong kain putih bersih. Jangan ajak siapapun." Setelah diberitahu Pak Mulyadi, Dayat pun bersemangat. Singkat cerita, malam Jumat pun tiba. Jam 11 malam Dayat pura-pura tidur. Ia sembunyikan sesajen di tas plastik, ayam hitam hidup, cabai, dan kain putih yang dijahit Yanti tanpa tahu untuk apa. Ia berjalan melewati pematang sawah, masuk ke jalan kecil yang menembus hutan randu alas. Hutan itu sudah lama dianggap keramat. Konon banyak warga yang masuk tapi tak pernah pulang. Jam 12 malam, di tengah hutan gelap, Dayat melihat pohon beringin raksasa dan sumur batu tua yang ditutup papan lapuk. Lalu, suara gagak terdengar dari atasnya. Dari balik kabut, muncullah sosok tua dengan sorban hitam dan wajah gelap penuh bekas luka.
Tangannya memegang tongkat bengkok seperti akar. Kau Dayat, Iya, kenapa kau datang? aku lapar, istriku lapar, anakku lapar, semuanya hampir mati. Kau siap membayar semuanya itu? Ucap Mbah Wiryo. Mbah Wiryo lalu menjatuhkan darah ayam ke atas arang. Api menyala sendiri. Kain putih diteteskan air mata dari mata gagak yang ia keluarkan dari kantong. Besok malam, buka warung sate di bawah pohon beringin di ujung barat desa. Bakar sate jam 12 malam. Saat suara gagak terdengar, pembeli akan datang. Tapi ingat, 1. Jangan tanya siapa yang beli. 2. Jangan tutup sebelum jam 3 pagi. Yang ketiga, jangan pernah berhenti tanpa izin. Langgar sekali, tumbal akan datang dari keluargamu. Dayat mengangguk. Perutnya seperti dihujam batu. Keesokan malamnya, Dayat mulai membangun warung bambu kecil di ujung jalan tanah desa Karangjati. Lokasinya sesuai perintah Mbah Wiryo, tepat di bawah pohon beringin tua yang tak ada satupun warga berani dekati setelah maghrib. Warung itu hanya beratapkan terpal plastik dan beralas tikar. Penerangannya satu obor kecil. Yanti sempat heran. Mas, kenapa bukannya malam? Warung pinggir jalan yang laku tuh malam, jawab Dayat sambil pura-pura yakin. Yanti tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh suaminya. Malam itu, jam 11:59, Dayat duduk sendiri di dekat arang. Yanti di rumah bersama anak-anak. Api belum menyala, angin dingin lewat. Tepat jam 12 malam, suara gagak terdengar dari atas pohon. Daun-daun beringin bergoyang keras. Dayat meneteskan cairan hitam dari botol pemberian Mbah Wiryo ke bara. Api menyala dengan suara mendesis. Bukan seperti kayu biasa. Arang jadi kehitaman dan mengeluarkan bau sangat campur amis. Tak lama, langkah kaki terdengar. Seseorang datang dari arah sawah. Tapi suara langkahnya tidak menjejak tanah, seperti mengambang. Sosoknya tinggi, memakai topi caping lebar, tapi wajahnya gelap dan kabur. Tubuhnya dingin, tapi duduk seperti manusia biasa. Dia menunjuk ke tusuk sate. Dayat membakar sate tanpa banyak tanya. Saat dia letakkan di piring, sate itu lenyap seperti disedot angin. Tak ada yang dikunyah, tapi suara lidah menjilat-jilat terdengar dari arah bangku pelanggan itu. Beberapa detik kemudian, pelanggan bangkit, berjalan mundur lalu menghilang di balik gelap. Dayat menoleh ke kotak uang. Isinya uang kertas baru 100 ribuan lembab, tapi utuh. Malam kedua, 3 orang datang. Malam ketiga, 5. Semua datang dari arah yang sama. Jalan gelap tanpa lampu, semua tidak bicara. Beberapa tidak punya wajah, hanya kulit mulus rata seperti topeng. Ada yang duduk tanpa kaki, ada yang memakai baju basah penuh lumpur. Bahkan pernah ada satu orang datang dengan bayi, tapi bayi itu tertawa dengan mata terbalik. Tapi setiap malam sate Dayat selalu habis, dan uang di kotak semakin tebal. 3 minggu berjalan, Dayat sudah bisa membeli TV baru, bahkan listrik pun dibayar. Yanti mulai curiga. Mas, kenapa bisa ramai sekali? Tapi aku gak pernah lihat siapa yang makan. Ah, kamu kan tidur di rumah, elak Dayat. Yanti diam, tapi malam itu dia menyusul ke warung. Dari kejauhan, dia melihat pelanggan sedang makan, tapi tidak duduk di bangku melainkan melayang dengan leher patah dan lidah menjulur. Yanti langsung muntah. Dia pulang sambil menangis, tapi tak berani bicara apa-apa. Sebulan kemudian, Dayat memindahkan keluarganya ke rumah baru, lebih besar dan permanen. Kulkas bahkan motor metik dibeli. Aldi dan Nina mulai sekolah, tapi Yanti semakin dingin dan sering melamun. Dia mulai mimpi buruk setiap malam. Ada anak kecil menatap dari jendela, suara langkah kaki mengelilingi kasur, suara tusukan sate padahal dapur kosong.
Malam-malam tertentu bau sate gosong memenuhi kamar mereka, meski Dayat belum pulang. Suatu malam, Yanti nekat mendatangi rumah Pak Mulyadi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Pak, saya tahu warung itu bukan warung biasa." Pak Mulyadi mengangguk. "Kalian sudah terlalu dalam. Dulu anakku mati, istriku hilang. Kalau kau masih sayang anak-anakmu, bawa mereka pergi." Yanti menangis, tapi ia tahu Dayat sudah tak bisa disadarkan. Malam Jumat Kliwon, Dayat menutup warung lebih cepat dari biasanya, yaitu jam 2.30 karena kelelahan. Saat pulang, Aldi tak ada di kasur. Hanya ada sepasang lidi sate yang basah di tempat tidurnya, dan baju yang ia pakai tergantung di tiang bambu dapur. Yanti menjerit, tapi Dayat hanya diam. Ia tahu, ini adalah hukuman. Kau melanggar aturan. Suara Mbak Wiryo terdengar dari arah tungku sate, meski tak ada siapapun di sana. Sejak malam Aldi menghilang, Yanti tak pernah tidur nyenyak. Matanya sembab, tubuhnya lemah, tapi pikirannya gelisah. Dia tahu sesuatu telah salah, terlalu salah. Tiap malam dia mendengar suara bara menyala sendiri dari dapur, meski tungku kosong. Tiap jam 3 dini hari, ia mencium bau darah terbakar. Yanti memutuskan mengintip isi warung dari kejauhan. Ia mengendap-endap lewat semak belakang warung. Jam 12 malam, dan di sanalah ia melihatnya, makhluk-makhluk itu beberapa berjalan tanpa kaki melayang di atas tanah. Ada yang hanya punya kepala, duduk di kursi, dan Dayat suaminya tertawa kecil saat menyajikan sate. Seolah-olah itu hal biasa. Saat Yanti hendak berbalik, satu dari makhluk itu menatapnya langsung. Wajahnya Aldi, tapi mata hitam legam, dan lidahnya menjulur panjang menjilat tusuk sate. Yanti lari pulang, tapi mulai malam itu ia tak bicara sepatah kata pun selama 3 hari. 3 malam setelah itu, Nina, anak perempuan mereka, mulai bersikap aneh. Ia sering duduk di pojok rumah, mengunyah lidi sate kosong. Kadang tertawa sendiri sambil menyebut kakaknya. Malam keempat, Yanti menemukan Nina di dapur jam 2 pagi, sedang duduk di atas lantai yang penuh darah ayam. Tapi ayamnya tak ada, hanya sisa bulu dan kuku yang masih hangat. Dayat saat itu baru pulang dari warung. Saat melihatnya, ia justru berkata, "Biarkan saja, mereka senang kok begitu." Yanti memeluk Nina erat dan malam itu ia bersumpah dalam hati. Ia akan membawa pergi anaknya sebelum semuanya hilang. Malam itu, Dayat dipanggil kembali oleh Mbah Wiryo. Sosok tua itu muncul bukan di hutan, tapi di balik warung saat arang belum menyala. Kau sudah kaya, kau sudah makan kenyang, tapi rasa rakusmu baru mulai. Dayat hanya diam, tapi matanya kosong sejak Aldi hilang. Ia berubah jadi seperti pelayan warung kematian. Satu lagi, hanya satu tumbal terakhir. Setelah itu, tak akan ada yang bisa menyentuhmu. Kekayaanmu kekal. "Oh, siapa Mbah?" tanya Dayat. Yang paling dekat, yang paling kau cintai. Setelah itu, sate kakak akan melegenda, takkan ada habisnya. Malam Jumat, Yanti membawa Nina ke rumah Bu Murni, dukun pijat yang juga bisa meruqyah. Saat Yanti mengaku tentang pesugihan suaminya, Bu Murni pucat. Ia langsung menutup jendela dan berkata, Kamu harus kuat, anakmu harus dilindungi. Tapi mereka akan datang, karena mereka sudah mencium bau putusnya perjanjian. Yanti tak pulang malam itu. Di rumah, Dayat kembali ke warung, dan di sana tak ada satupun pembeli. Tapi jam 1 malam arang menyala sendiri, dan dari dalam asap muncul Aldi dengan mata bolong dan tubuh hangus. Pukul 2 pagi, warung Dayat meledak tanpa suara. Api tak terlihat, tapi semua kayu jadi arang dalam waktu 10 detik. Di tengah sisa abu hanya ada satu tusuk sate tertancap di atas batu, dan satu kertas bertuliskan,
Satu tumbal tidak diserahkan, maka pengorbanan akan tetap berjalan tanpa batas. Yanti dan Nina pindah ke desa lain. Mereka tak pernah kembali ke Karangjati, tapi tiap malam orang-orang masih mendengar suara lidi dibakar, bau sate yang amis, dan tawa anak-anak di warung kosong di bawah pohon beringin itu. Warung itu kini dipagar warga, tapi siapapun yang lewat setelah tengah malam kadang melihat kursi plastik bergerak sendiri. Dan begitulah akhir dari kisah pesugihan sate gagak. Saat nafsu ingin kaya, dibayar dengan nyawa anak sendiri. Saat sate bukan lagi dagangan biasa, tapi perantara antara manusia dan kegelapan. Warung itu kini hanya tinggal abu, tapi perjanjiannya belum pernah dibatalkan. Jika kalian lewat desa Karangjati di malam Jumat dan mencium bau sate terbakar, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi yang mengipas bara bukan manusia lagi. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.